Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miladia Savitri dengan tiga NIM terakhir 143 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi saya di sini akan membahas tentang teori ekonomi publik dengan studi kasus korupsi Bandung Smart City. Jadi kehidupan politik daerah itu sangat terlihat dalam penyusunan APBD, di mana berbagai aktor seperti bupati, partai politik, legislator, dan kelompok-kelompok kepentingan berupaya agar kepentingan mereka ini diakomodasikan dalam alokasi anggaran. Kemudian bupati dan eksekutif mengajukan rencana anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD. Dalam proses ini, para legislator bisa menegosiasikan alokasi dana untuk kepentingan kelompok mereka. Jadi selain itu, aktor sosial seperti LSM dan tokoh masyarakat juga terlibat dengan memanfaatkan pengaruh mereka agar kepentingan mereka terwakili. Anggaran juga memberikan gambaran tentang bagaimana pejabat terpilih mengarahkan sumber daya untuk menangani isu-isu publik dan mencerminkan hasil dari proses negosiasi kebijakan. Oleh karena itu, proses penyusunan anggaran bisa dianggap sebagai arena politik yang paling penting setelah pemilihan umum. Studi mengenai penganggaran perlu memperhatikan aspek politik yang mempengaruhi interaksi dan persaingan antar aktor politik dalam memperebutkan sumber daya negara. Hubungan antara peran politik dan penganggaran dan jenis lembaga politik yang mempengaruhi pengambilan keputusan anggaran sangat erat dan saling mempengaruhi. Konflik utama antara ekonomi dan politik dalam proses penganggaran mendukung pandangan bahwa model pembangunan tradisional belum berhasil menawarkan solusi yang efektif untuk mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan di berbagai daerah di dunia. Sebagian besar model pembangunan tradisional tidak menempatkan hukum dan institusi sebagai pusat dalam menciptakan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Model ekonomi neoklasik yang sering digunakan dalam analisis pembangunan hanya berfokus pada pilihan-pilihan melalui mekanisme pasar. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan umumnya dihasilkan melalui proses non-pasar atau proses politik. Keterbatasan dalam model pembangunan tradisional dapat diperbaiki dengan mengintegrasikan ide-ide pilihan publik yang berkaitan dengan program mitigasi korupsi dan peningkatan kualitas lembaga. Berdasarkan data dari situs kpk.go.id, sejak tahun 2004 hingga 3 Januari 2022, KPK telah menindak setidaknya 22 gubernur dan 148 bupati atau wali kota. Jumlah ini kemungkinan akan lebih tinggi jika digabungkan dengan data dari kejaksaan dan kepolisian. Dalam bukunya An Economic Theory of Democracy, Anthony Downs berpendapat bahwa pemilih yang rasional adalah pemilih ideal. Pilihan politik yang dibuat oleh pemilih rasional dalam pemilu didasarkan pada pemikiran yang logis dan penilaian kritis. Pemilih rasional akan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari setiap alternatif yang tersedia untuk memilih opsi terbaik, baik bagi kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Pemilih membandingkan visi misi dan program yang ditawarkan oleh calon, lalu memilih kebijakan yang paling mendekati keinginan dan tuntutan mereka, memberikan kesempatan kepada calon tersebut untuk terpilih. Kemudian teori pemilihan publik menurut Buchanan dapat dianalisis dari dua sudut pandang. Yang pertama dengan pendekatan katalaksi, di mana ekonomi dianggap sebagai ilmu pertukaran. Dalam hal ini, aktor politik menawarkan berbagai kebijakan publik kepada masyarakat. Para pemilih bertindak sebagai pembeli yang memilih kebijakan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua dengan homo economicus, yang menjelaskan bahwa manusia cenderung berusaha memaksimalkan keuntungan pribadi karena keterbatasan sumber daya. Dalam pasar politik, politisi bertindak untuk memaksimalkan kepuasan pribadi, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti gaji, reputasi, kekuasaan, dan kemampuan untuk mengontrol birokrasi. Sementara itu, pemilih menggunakan suara mereka untuk mendapatkan kebijakan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian pendekatan teori pilihan publik menggunakan konsep manfaat yang terkonsentrasi dan biaya yang tersebar. Dalam hal ini, manfaat dari alokasi sumber daya tertentu hanya dinikmati oleh sejumlah kecil kelompok atau wilayah geografis tertentu. Sementara biaya dari alokasi tersebut dibebankan secara luas melalui perpajakan. Teori ini menyoroti berbagai perilaku para pengambil keputusan di sektor publik, yang seperti individu di sektor swasta lebih berfokus pada memaksimalkan kepentingan pribadi mereka.
Hal ini mendorong mereka untuk bertindak demi keuntungan diri sendiri. Pendukung teori ini terutama kalangan neoliberal berpendapat bahwa konsep kebaikan bersama atau kepentingan umum lebih dianggap sebagai gagasan utopis. Orang-orang cepat belajar memanfaatkan kekuasaan atau hak yang mereka miliki untuk kepentingan pribadi. Uang dan kebebasan publik pun segera dilihat sebagai sumber kekayaan dan kekuasaan bagi mereka yang dapat menguasainya. Kemudian ekonomi pada dasarnya berfokus pada penyelesaian masalah utama terkait kelangkaan dan pilihan. Masalah ini menunjukkan bahwa meskipun keinginan manusia tidak terbatas, sumber daya yang tersedia terbatas atau langka. Karena keterbatasan sumber daya tersebut, baik konsumen, sektor swasta, maupun sektor publik harus membuat pilihan. Pada dasarnya, teori pilihan publik dengan tepat menjelaskan bahwa anggaran merupakan hasil negosiasi antara aktor-aktor politik yang bertindak berdasarkan insentif yang mereka hadapi serta aturan institusi yang mengatur interaksi mereka. Dalam konteks kasus Bandung Smart City, berdasarkan data riset Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK resmi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bandung Smart City. Keempat tersangka yang ditahan ialah Emma Sumarna, Rian Tono, Ahmad Nugraha, dan Ferry Cahyadi. Dikutip dari Detik News, bahwa setelah keempat tersebut diperiksa, KPK langsung melakukan penahanan kepada mereka, tepatnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Keempat tersangka kemudian langsung dihadirkan dalam sebuah konferensi pers dengan mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye dengan posisi tangan di borgol. Emma Sumarna, Ahmad Nugraha, Riantono, dan Ferry Cahyadi diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan atau pekerjaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Bandung tahun 2020 sampai 2023. Emma Sumarna menerima uang sekurang-kurangnya sebesar 1 miliar, sedangkan ketiga tersangka lainnya yang merupakan anggota dari DPRD Kota Bandung disangka menerima uang total berjumlah 1 miliar juga. Mereka juga mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang berada di lingkungan Dinas Kota Bandung. Kasus ini bermula pada tahun 2002 saat berlangsung pembahasan mengenai APBD perubahan Kota Bandung antara TAPD dan DPRD. Dalam pertemuan tersebut disetujui alokasi anggaran yang diusahakan untuk diberikan kepada Dinas Perhubungan Kota Bandung guna mendukung berbagai kegiatan terkait program Bandung Smart City. Tersangka Emma Sumarna menerima gratifikasi dari Dinas Perhubungan dan dinas lainnya secara rutin sejak 2020 sampai 2024. Selain itu, Emma Sumarna sebagai Ketua TAPD memanfaatkan kewenangannya untuk mempermudah penambahan anggaran dalam pembahasan APBD perubahan tahun anggaran 2022 untuk Dinas Perhubungan Kota Bandung. Langkah ini diambil demi memenuhi kepentingan anggota DPRD sehingga mereka bisa melaksanakan proyek-proyek melalui penyedia yang didanai oleh anggaran Dinas Perhubungan hasil persetujuan APBD perubahan 2022. Sementara itu, tersangka Riantono, Ahmad Nugroho, dan Ferry selaku anggota DPRD menerima keuntungan berupa gratifikasi dari Dinas Perhubungan. Ketiganya juga memperoleh proyek-proyek dari anggaran Dinas Perhubungan Kota Bandung serta dari dinas-dinas lain yang bekerja sama dengan DPRD melalui Komisi C. Kasus korupsi yang melibatkan program Bandung Smart City mencerminkan bagaimana teori pilihan publik berlaku dalam konteks politik penganggaran. Aktor-aktor politik sering memanfaatkan sumber daya politik untuk kepentingan pribadi dan proses pengambilan keputusan dalam penganggaran dipengaruhi oleh insentif pribadi seperti gratifikasi dan proyek-proyek yang menguntungkan pihak tertentu. Sistem pengawasan yang tidak memadai dan kurangnya transparansi menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Implementasi teori pilihan publik menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan efisien dan efektivitas sektor publik harus disertai dengan penguatan lembaga pengawasan dan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas yang ketat. Motivasi pelayanan publik juga berperan penting dalam mendorong pegawai untuk melayani masyarakat dengan integritas sehingga menciptakan pemerintah yang lebih transparan dan bebas korupsi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.